Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan sudut terkecil yang dibentuk dua jarum pada jam. Dua jarum yang dimaksud adalah jarum menit dan jarum jam. Sebelumnya sudah pernah kita pelajari sebenarnya bagaimana cara menentukan sudut pada pukul 3 tepat. Pukul 3 tepat berarti yang sudah kita pelajari itu jarum menitnya selalu menunjuk angka 12. Jadi kita juga udah tahu kalau misalnya setiap 1 jam itu sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Berarti kalau pukul 3 ini berarti 1, 2, 3, maka 3 kali 30 derajat berarti 90 derajat. Nah, yang pada video kali ini akan kita bahas adalah kalau misalnya jarum menitnya tidak menunjuk angka 12 tapi menunjuk angka yang lain. Contohnya di sini adalah pukul 3 lewat 25. Nah, contoh ini ada di buku paket matematika, contoh halaman 135, contoh 7.9. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan pukul 3 lewat 25. Ini gambar jamnya. Nah, kita akan gunakan sebenarnya ada beberapa cara. Kita akan bahas 2 cara di video ini. Cuman kalau kalian mau tahu cara yang lain, kalian bisa cari di video pembelajaran yang lain. Sebenarnya di YouTube ya ada banyak juga, kalian bisa cari tahu sendiri. Di video ini kita hanya akan bahas 2 cara saja. Kalian perhatikan, ini ada jarum jam dan jarum menit. Kalian tahu ya kalau misalnya lewat 25 berarti kan jarum menit menunjuk angka 5, karena setiap lompatan satu angka ini itu kan 5 menit. 5 menit, 5 menit, 5 menit, patokannya itu dari angka 12. Maka kita buat dulu garis bantu, karena kita hitung menit juga, atau hitung jam, hitung menit selalu berawal dari angka 12, maka kita juga buat garis bantu di 12 ini, dari pusat ke 12. Nah, ini sebagai garis patokan kita. Jadi, kita buat dulu perhitungan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam terhadap ini, garis patokan ini. Jadi jarum jam ini kan di angka 3 lewat sedikit. Lewat berapa sih? Lewat 25 menit. Maka jarum itu kan menunjuk 3 jam lebih 25 menit. Atau bisa ditulis 3 25 per 60 jam. Kenapa per 60? Karena 1 jam itu kan 60 menit. Karena dia lewat 25 menit berarti 25 dari 60 jam. Berarti 25 per 60 jam. Maka 3 25 per 60 jam. Karena setiap 1 jam jarum jam bergerak 30 derajat, maka untuk mengetahui besar derajat jarum jam ini berarti 3 25 per 60 dikali 30 derajat. Karena setiap 1 jam itu 30 derajat tadi ya. Ini bisa kita pecah supaya lebih mudah dalam perhitungannya. Berarti 3 kali 30 derajat, pakai sifat distributif sebenarnya ya. Kemudian 25 per 60 kali 30 derajat, jadinya seperti ini. 3 kali 30 derajat, 25 per 60 kali 30 derajat, kemudian nanti dijumlahkan. Bentuknya seperti ini. Kemudian 3 kali 30 derajat hasilnya 90 derajat, tambahnya karena ini ditambah ya, 25 per 60 kali 30 derajat. Caranya gimana? 25 kali 30 hasilnya dibagi 60, dapatlah 12,5 derajat. Dijumlahkan maka diperoleh 125 derajat. Ini adalah sudut yang dibentuk oleh jarum jam terhadap jarum yang menunjuk angka 12 ini, terhadap garis yang menunjuk angka 12 ini, garis patokan kita ya. Nih, ditandai dengan yang warna pink. Ini adalah sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, sekarang kita mau cari sudut yang dibentuk oleh jarum menit. Jarum menit itu yang warna biru. Ini ditandai, patokan kita selalu garis yang hitam. Kemudian ini besar sudutnya. Nah, jarum menit itu menunjuk angka 5. Kita udah tahu nih, setiap 1 jam ini besarnya kan 30 derajat. Berarti ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka tinggal 5 kali 30 derajat sama dengan 150. Itu besar sudut yang dibentuk oleh jarum menit. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari tuh sudut yang ini nih. Sudut yang letaknya di antara yang pink, jarum pink dan jarum biru. Caranya gimana? Berarti sudut yang biru dikurangi yang pink ini.
nanti akan diperoleh yang ini. Yang biru kan ini semua nih. Ini semua, kemudian dikurangi yang ini, maka tersisalah yang ini. Berarti 102,5 derajat itu kan sudut yang jam. Kemudian yang pink ya, kemudian yang biru itu kan 150 derajat. Berarti yang biru dikurang yang pink, 150 derajat dikurang 102,5 derajat sama dengan 47,5 derajat. Itu sudut yang ini. Maka diperolehlah sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam. Sudut terkecil yang dibentuk itu 47,5 derajat. Itu sudut yang terbentuk pada saat pukul 3:25. Oke, sekarang kita akan coba dengan cara yang berbeda. Nah, kita udah tahu setiap 1 jam ini sudut yang terbentuk 30 derajat. Kita mau tahu sudut 1 menit. Setiap satu ini ya, ini kan 5 menit nih. Berarti kalau kita mau tahu 1 menit, tinggal 30 dibagi 5. Kan ini 5 menit. Berarti 30 dibagi 5, maka sudut 1 menit itu 6 derajat. Itu sudut 1 menit 6 derajat. Sekarang kita akan kerjakan soal yang sama. 3/25. Untuk sudut yang dibentuk oleh jarum jamnya caranya masih sama. Berarti 3/25/60 kali 30 derajat sama dengan ini masih sama 3 kali 30, 25/60 kali 30 diperolehlah 102,5. Nah, yang berbeda adalah menghitung sudut yang dibentuk oleh jarum menitnya. Kita udah tahu ini 25 menit dan sudut yang dibentuk oleh 1 menit itu 6 derajat. Berarti tinggal 25 kali 6 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat. Di bawahnya masih sama kayak tadi ya, hasilnya 47,5 derajat. Bedanya apa sih? Bedanya cuma di sini aja. Kalau misalnya ini kan 25 menit langsung kali 6 derajat. Kalau yang tadi itu 5 kali 30. Kenapa 5? Karena dia 5 langkah nih, 1 2 3 4 5 langkah. Satu langkahnya 30 derajat. Jadi 5 kali 30. Mungkin kalian menggunakan cara yang beda-beda, nanti perhitungannya itu tidak masalah, hasilnya pasti akan sama aja. Cuman yang menjadi masalah kalau misalnya dia mintanya lewat 27 menit. Nah, kalau 27 menit kita nggak bisa pakai cara yang ini karena dia tidak tepat 30 derajat. Tidak tepat 30 derajat. Jadi 27 harus kali 6 derajat. Kalau 27 kan di antara ini ya. Nah, sekitar sini. Jadi kita mau hitungnya berapa langkah kan nggak bisa ya, ini nggak nyampe setengah langkah. Maka kita akan lebih mudah pakai yang 6 derajat ini. Sekarang kita masuk contoh soal yang kedua supaya lebih paham ya. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul 15.30. Nah, 15.30 itu kan sama dengan pukul 3.30. Kita buat dulu jamnya supaya lebih gampang. Kemudian kita buat garis patokannya nih. Garis patokannya itu garis yang menunjuk angka 12. Nah, sama seperti tadi, kita cari dulu sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan sudut yang dibentuk oleh jarum menit. Untuk memperoleh sudut ini sudut yang kita cari. Nah, berarti nanti cara dapatkannya gimana? Yang besar ini dikurangi yang kecil. Sudut yang warna pink dikurangi sudut yang warna biru supaya bisa dapat ini sudut yang ditandai dengan warna ungu putus-putus ini. Ini dikurangi ini, nanti diperoleh ini. Berarti sudut yang dibentuk oleh jarum jam itu kan jamnya menunjuk angka 3/30 menit. Berarti 3/30/60 dikali 30 derajat. Kemudian 3 kali 30 derajat ditambah 30/60 kali 30 derajat. 3 kali 30 derajat 90 derajat ditambah ini kan setengah ya. Setengah kali 30 sama dengan 15 derajat. Berarti 90 derajat tambah 15 derajat sama dengan 105 derajat. Kemudian sudut yang dibentuk oleh jarum menit yang ini, yang menunjuk angka 6, kalian boleh pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah, berarti 6 kali 30 derajat. 6 kali 30 derajat sama dengan 180 derajat, atau pakai cara yang tadi. Yang 1 menit itu kan 6 derajat, karena ini 30 menit berarti 30 kali 6 derajat sama dengan 180 derajat.
Nah, kita mau cari sudut yang ungu, berarti sudut yang pink kurangi yang biru. 180 derajat dikurangi 105 derajat, hasilnya 75. Jadi besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada saat pukul 3:30. Oh, ini salah nih, harusnya 15:30 ya, sesuai dengan soal ya. Buat jadi itu harus sesuai dengan soal. Ini ralat sedikit, jadi pada saat pukul 15:30 adalah 75 derajat. Sekian video pembelajaran kali ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang jelas dan kurang dimengerti, atau kalian punya soal yang ingin dibahas, kalian bisa lampirkan di kolom komentar ya. Terima kasih.